Kita buktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Kalau semuanya terungkap, siapapun orangnya, orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Termasuk... Look, Vito. I know you're her big brother. And you have all the right in the world to protect her. Tapi itu bukan berarti kamu punya hak untuk mempengaruhi Putri. Saya tahu, memang dari awal Oma nggak suka sama hubungan kita berdua. Tapi itu bukan berarti kalau Oma sampai nekat membunuh Tante Lisa, apalagi sampai mencelakai Om Raymond seperti ini. Oma nggak akan melakukan itu semua. Udah sayang. Aku pamit ya. Makasih ya udah nemenin aku di sini. Ya, kamu juga istirahat. Jangan sampai kamu sakit. Memang dari awal Oma nggak suka sama hubungan kita berdua. Tapi itu bukan berarti kalau Oma sampai nekat membunuh Tante Lisa, apalagi sampai mencelakai Om Raymond seperti ini. Oma nggak akan melakukan itu semua. Mas Vito lagi mikirin apa sih? Tadi saya ketemu sama Pangeran di ruangan ICU Om Raymond. Dia cerita kalau dia habis ngomong sama Bu Soraya soal kematian Mama. Saya yakin Bu Soraya pasti masih di rumah. Maksud Mas Vito, kita mau balik lagi ke rumahnya Bu Soraya nih ceritanya. Iya. Tapi Pak Salim jangan ngomong ini ke Putri ya. Iya Mas. Kali ini aku harus bisa ngomong langsung sama Bu Soraya. Pikiran kamu pasti nggak karuan ya. Karena kamu mikirin Oma. Aku juga kok. Pikiran aku juga nggak karuan mikirin Bapak yang masih kritis di ICU. Maaf ya kalau saya belain Oma. Wajar kok kalau kamu belain Oma. Itu artinya kan kamu sayang sama Oma. Aku juga belain Bapak karena aku sayang banget sama Bapak. Tapi karena sampai sekarang kebenarannya belum terungkap, mendingan kita jangan saling menyalahkan ya. Iya sayang. Saya juga gak mau kalau kita jadi ribet. Apalagi ribet gara-gara masalah ini. Tapi dengan semua yang terjadi belakangan ini, jujur saya lupa. Banyak banget yang di pikiran saya. Aduh, saya sampai gak keinget. Oma juga pasti sekarang tertekan deh, karena harus ngadepin situasi kayak gini. Tapi emangnya kamu gak mau balik ke perusahaan? Soalnya kan kalau nggak ada yang handle perusahaan, semuanya bisa jadi berantakan. Kalau untuk saat ini kayaknya nggak mungkin deh sayang. Apalagi kalau saya sampai harus balik ke perusahaannya Oma. Ya, saya harus konsisten dengan keputusan saya. Saya kan udah bilang kalau saya akan berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya, saya harus bisa melakukan itu. Ya aku selalu dukung kamu kok. Tapi kan kamu juga harus realistis. Mungkin sampai sekarang kamu masih belum bekerja karena kamu punya tabungan yang cukup. Tapi atas sama Gio, nggak berarti mereka juga punya tabungan yang cukup kan? Buktinya sekarang Gio harus ambil kerjaan di luar sambil nunggu kerjaan dari kamu. Supaya dia harus menuhin kebutuhan mama sama papanya. Atau juga, ya walaupun dia belum kerja apa-apa, dia masih nungguin kerjaan dari kamu. Tapi kan
harusnya pemasukan dia jauh lebih besar. Karena sekarang dia udah punya keluarga, dia punya citra dan punya anak. Kamu bener sayang. Semua yang kamu bilang emang benar. Saya udah terlalu egois. Saya cuma mikirin masalah saya sendiri dan saya sama sekali nggak mikirin soal mereka. Makasih ya sayang, kamu selalu ngingetin. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau saya nggak punya kamu di hidup saya. Iya, sama-sama. Ya udah sekarang kamu fokus aja ke meeting kamu dulu, oke? Maksudnya ninggalin kamu? Ya, saya nggak mungkin ninggalin kamu dalam kondisi kayak gini. Nggak apa-apa, kan ada ibu. Nanti kalau ibu udah bisa ditinggal, aku bakal pulang ke apartemen dulu sementara. Ke apartemen Tante Lisa. Kenapa kamu harus balik ke sana? Soalnya sekarang Mel lagi emosi. Jadi aku nggak mau memperpanjang masalah. Jadi sementara aku akan pulang ke apartemennya Mama. Tapi semuanya baik-baik aja kok, kamu nggak usah khawatir. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa sayang, kamu tahu kan kamu harus apa. Kamu langsung hubungin saya ya. Beneran loh. Maaf sayang, aku belum bisa cerita soal Mel yang ngusir aku dan ibu. Karena aku nggak mau nambah beban pikiran kamu. Bu Bos Mimi. Jojo, Bu, saya mau minta maaf, Bu. Saya dari kemarin, saya merasa bersalah banget, Bu, atas musibah yang menimpa Pak Bos. Saya juga mau minta maaf, Bu. Saya udah telat memberitahukan semuanya soal ini sama Ibu. Saya cuma berusaha mengikuti perintah Pak Bos, Bu. saya bisa paham masalah ini, Jo. Lebih baik sekarang kita doakan aja Pipi ya, Jo. Paling nggak Pipi cepat pulih, cepat sadar dan sembuh seperti sebelumnya. Amin, Bu. Saya juga tiap hari doain Pak Bos terus kok, Bu. Semoga Pak Bos cepat sadar dari komanya ya, Bu. Jo, Iya, Bu. saya mau minta satu hal dari kamu ya. Apa itu, Bu? Saya minta kamu jangan lanjutin lagi penyelidikan tentang kematian Lisa. Juga tentang kecelakaan Pipi. Karena saya nggak mau masalah ini makin besar, Jo. Iya, Bu. Saya paham. Bu, mendingan sekarang ibu istirahat ya. Karena kalau ibu maksain diri, nanti malah ibu yang ikutan sakit. Nggak bisa, Put. Ibu nggak bisa ninggalin Pipi. Ibu akan di sini nungguin Pipi. Lagian ibu takut nanti dokter Yanuar yang megang Pipi datang untuk ngabarin kondisi Pipi juga kalau ada perlu apa-apa, Put. Bu, kalau emang ibu nggak mau jauh dari Om Raymond, ibu bisa kok stay di hotel dekat rumah sakit. Jadi sekiranya ada apapun, ibu bisa langsung balik ke rumah sakit.